Kenapa? Padahal mereka sholat loh mas. Padahal mereka ini loh mas, tetap ibadah ya. Karena masih baru tunduk, belum beriman. Gak mungkin seseorang yang beriman, gak mungkin, impossible. Kalau dia beriman kepada Allah aja yang pertama gitu kan, beriman kepada Allah. Kalau beriman sama Allah, dia tahu tuh, bukan tahu lagi, paham, lagi diliatin sama Allah dimanapun dia berada. Nah kalau orang lagi diliatin sama Allah, gimana sih? Anda dilihat lagi kerja, diliatin sama bos, gimana efeknya? Bisa jadi kikuk, ya. Bisa jadi malas semangat. Nah seperti itu kan. Jadi orang yang selalu merasa diliatin sama Allah, beriman sama Allah, itu dia pasti jadinya warok. Dia pasti berhati-hati kalau mau ngapa-ngapain, mau ngucap ini nih kan, diliatin sama Allah. Mau ngambil hak kan, diliatin sama Allah. Mau ngambil harta orang, enggak lah. Kayak apa, rezeki cuma dari sini aja sih, Allah yang jamin, ya Allah ya. Nah gitu tuh. Jadi berasanya ihsan, lagi diliatin terus sama Allah. Nah itulah kawan-kawan, kenapa di awal-awal pergerakan Islam Rasulullah SAW itu yang diincer itu bukan rukun Islamnya duluan, bukan perintah-perintahnya dulu, tapi melainkan yang dicecer adalah rukun imannya dulu. Jadi nggak langsung disuruh ayo sholat, ayo haji, enggak, itu nanti belakangan setelah apa, ketauhidannya jadi dulu. Tapi kalau sekarang ya sambil belajar lah, sambil jalan gitu kan. Terkadang hidayah kan harus dipaksa dulu di awal-awalnya. Ketika udah tahu, oh ternyata begini maksud paksaannya, baru memahami. Tapi harus ditafakuri kawan-kawan ya. Jadi ada orang yang sholat sekedar sholat, ada yang bukan sedekah, puasa sekedar puasa, semua sekedar doa, tapi gak bisa memahami rukun imannya. Tahu rukun iman, tapi gak paham rukun iman. Mohon maaf, saya juga masih belajar ngomong di sini. Bukan yang paling bisa, bukan paling ngerti. No. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi janganlah kamu berkata beriman, tapi kamu bilang baru tunduk gitu. Kalau masih dosa hayu, amal hayu gitu. Baik. Tadi balik lagi ke parameternya adalah hati yang bergetar ketika disebut nama Allah, dan bertambah keimanannya, semakin bertambah keimanannya ketika dibacain ayat-ayatnya Allah. Itu parameter orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya hidup. Nah, oke mas, gimana caranya buat menghidupkan hati? Nah itu kan, karena hati kan tadi kita udah di awal udah bilang sebagai kunci dari semuanya. Ketika itu baik, semuanya baik, jasadnya baik, kesehatannya baik, finansial baik, dan lain-lain. Ini serius, nanti saya akan kaitkan dengan testimoni kawan-kawan. Ada yang ketika dia ngejar ininya, ini ada yang utang 35 miliar selesai, ada yang bisnisnya jadi melejit luar biasa, ada yang anaknya tadinya bandel jadi nurut, ada yang udah mau cerai gak jadi, ada yang rumah mau disita gak jadi. Jadi kemudahan-kemudahan nih. Baik, gimana caranya untuk bisa menghidupkan hati biar bisa ketika disebut nama Allah getar, ketika dibaca ayatnya Allah makin bertambah imannya? Kita harus tahu dulu penyakitnya nih kawan-kawan. Kenapa ya? Sebelum kita ngomongin kalau dokter kan sebelum ngomongin resepnya, didiagnosa dulu kan, kenapa kok nggak geter ketika dibaca ayatnya Allah. Saya bilang nih kajian penting nih kawan-kawan nih, diulang lagi. Kenapa hatinya nggak geter ketika ingat Allah? Ternyata kenapa nggak bisa ketemu ya hatinya, kenapa nggak bisa ketemu sama Allah? Gini, misalkan Anda sekarang bayangkan sebuah
ruangan kosong lah ya, ruangan kosong. Anda di dalamnya, Anda di dalam ruangan itu. Kemudian ada mobil tank masuk ke dalam ruangan itu. Sedangkan saya ada di luar ruangan itu, di depan pintu. Ya, di depan pintu yang kebuka pintunya. Anda di dalam, cuman di depan Anda yang di ruangan itu tuh penuh sama tank, satu tank. Nah, pertanyaan saya, Anda bisa ngelihat saya apa enggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ketutup sama tank. Mau ngelihat ke arah manapun pasti yang dilihat tank. Kelihatan tank lagi, ngelihat alat tembaknya tank, lihat rodanya tank, ngelihat badannya tank, lihat warnanya tank, semua ini lihat tank, tank dan tank. Saya nggak bisa kelihatan, ketutupan sama tank. Saya ibaratkan ruang kosong itu kayak hati, kawan-kawan. Kayak hati. Dan hati tertutup untuk ketemu sama Allah, untuk bisa ngerasain dekat sama Allah, bisa nangis ketika lagi doa sama Allah, bisa selalu merasa dilihat sama Allah, bisa selalu merasa terkonek sama Allah, terhijab nih dari ke Allah itu. Lantaran apa? Ada dunia di dalam hati itu. Ada dunia di dalam hati. Dunia itu apa? Uang ditaruhnya di hati, mobil ditaruh di hati, jabatan ditaruh di hati, pasangan ditaruh di hati, pacar misal ditaruh di hati, semua ditaruh di hati. Jadi apapun yang Anda lihat pasti menujunya kecondongan hati ke situ. Contoh, ada uang di dalam hati ini, pasti kepikirannya mau dia lagi duduk, mau lagi diri, mau lagi tiduran, mau lagi sholat, mau lagi nongkrong, mau lagi baca Quran, yang kepikiran pasti uang. Pikirannya melayang ke sana, aduh gimana nih ngumpulin uang sebanyak-banyaknya ya. Aduh kalau saldonya sedikit gimana nih besok makan. Aduh saya lagi butuh uang banyak. Nah kayak gitu-gitu tuh. Kenapa? Uang Anda taruh di hati, pasangan taruh di hati nih, kepikiran ke situ mulu. Lagi baca Quran kayaknya dia menari-nari di situ. Lagi naik motor kebayangnya si doi. Lagi makan ingat dia, waduh kayak lagu dangdut. Mau makan teringat padamu. Gak usah lanjutin lah. Pokoknya kenapa bisa keingetan terus, kenapa bisa ngeliat terus? Ya karena dia ada di hati Anda. Gitu. So mungkin ada yang bilang, guru saya almarhum Uje, beliau bilang, kalau punya mobil jangan taruh di hati, kalau punya rumah jangan taruh di hati. Nah iyalah, sempit ya, gak muat. Ternyata yang dimaksud taruh di hati itu adalah hakikatnya, kecintaan terhadapnya. Punya mobil taruh di garasi, punya rumah taruh di tempatnya, punya istri taruh di rumah, punya jabatan taruh di mana, punya uang taruh di mana. Jangan taruh di hati. Makanya Rasulullah doanya, ya Allah, biarkanlah uang hanya ada di tangan hamba, di kaki hamba, tapi jangan sampai masuk ke hati, ya Allah. Karena nanti ada condongnya di sana mulu dan susah mau ketemu sama Allah. Doanya juga jadi doa modus, pengen dunia, kayak gitu-gitu tuh. Nggak deket kalau jadi pengen dunia tuh. Jadi semuanya buatnya modus nantinya. Walaupun nggak apa-apa, nanti dalam perjalanan lama-lama mudah-mudahan sampai kepada pemahaman itu. So taruhlah dunia pada tempatnya, kawan-kawan, jangan dimasukin hati. Nanti apa? Bahagianya Anda atau sengsaranya Anda
akan dikontrol oleh